Hai teman-teman, di video ini kami akan membahas tentang materi pertemuan 7 yang beranggotakan dengan Perkenalkan, nama saya Ika Aprianti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aspuri. Perkenalkan, nama saya Putri Malafeza. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan CRM atau Customer Relationship Management. Jadi, CRM ini adalah salah satu strategi bisnis yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memilih dan mengelola pelanggan. Perusahaan menggunakan strategi ini untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli. Selain itu, dengan adanya CRM, perusahaan berusaha untuk menjalin hubungan mitra yang lebih dalam dengan pelanggan. Kemudian, ada untuk mendukung budaya pemasaran, penjualan, dan layanan yang efektif. CRM memerlukan filosofi bisnis customer centric, artinya customer centric ini perusahaan menggunakan strategi bisnis untuk memahami situasi, persepsi, dan harapan pelanggan, di mana pelanggan merupakan pusat dari semua keputusan bisnis yang berkaitan dengan penyampaian produk, layanan, dan pengalaman pelanggan. Tujuannya agar tercipta kepuasan, loyalitas, dan advokasi pelanggan. Selanjutnya ada aplikasi CRM yang dirancang dengan baik dapat memberikan single enterprise view terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan upselling dan layanan pelanggan. Jadi selain tujuan atau manfaat yang dibahas tadi, ternyata jika perusahaan merancang CRM dengan baik, hal tersebut bisa memberikan dampak yang lebih positif, yaitu bisa meningkatkan upselling dan juga layanan pelanggan. Di sisi lain, CRM juga menyediakan single view perusahaan pada pelanggan terlepas dari media touch point atau bagaimana pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. Artinya, CRM ini menggabungkan semua informasi tentang pelanggan di satu lokasi terpusat. Perusahaan mendapatkan gambaran umum yang kuat tentang setiap tindakan yang pelanggan lakukan di perusahaannya. Selanjutnya ada konsep CRM, Treat Different Customer Differently. CRM tidak sekedar mendukung penjualan dan pemasaran, tetapi menuntut perusahaan untuk bisa mengubah bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan itu tepat sesuai dengan kebutuhan individu pelanggan. Biasanya, ini dilakukan dengan memperhatikan bagaimana sikap atau karakteristik dari seorang pelanggan agar pemasaran yang dilakukan tepat sasaran. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ada banyak sekali tujuan diimplementasikannya CRM pada suatu perusahaan. Namun yang paling utama yang akan kita jelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada build great customer loyalty, artinya perusahaan menggunakan CRM ini untuk membangun kesetiaan pelanggan yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan profitabilitas yang lebih besar tiap masing-masing pelanggan. Kedua, ada customer retention. Perusahaan menggunakan CRM untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Bagaimana caranya agar mereka tidak pindah atau beralih ke kompetitor? Yang ketiga, ada reduce customer churn. Ini merujuk pada strategi bagaimana cara agar perusahaan tidak kehilangan pelanggan. Yang keempat, ada customer acquisition. Selain mempertahankan pelanggan, dengan digunakannya CRM ini, perusahaan bisa mencari dan mendapatkan pelanggan baru yang kemungkinan besar pelanggan baru ini akan bisa lebih menguntungkan. Yang kelima, ada upselling. Tentu saja hal yang paling diinginkan perusahaan adalah mampu menjual produk atau jasa yang lebih menguntungkan. Karena pada dasarnya memang keuntungan inilah yang dicari. Yang keenam, ada cross-selling, menjual produk atau jasa tambahan. Artinya perusahaan ini menyediakan produk sampingan dan tidak hanya fokus pada produk utama. Perusahaan tidak hanya melihat satu pelanggan saja, melainkan perusahaan harus melihat seperti apa dan bagaimana minat pelanggan yang lain. Sehingga hal ini bisa merubah posisi pelanggan yang tadinya tidak menguntungkan menjadi pelanggan yang bisa menguntungkan. Yang ketujuh, reduce inefficiencies. Dengan adanya CRM, ini akan membantu perusahaan mengurangi inefisiensi terutama pada iklan yang memboroskan. Selanjutnya ada tipe-tipe CRM. Yang pertama, operational CRM. Yang kedua, analytical CRM. Yang ketiga, penerapan analytical CRM. Yang keempat, kolaboratif CRM. Dan yang kelima, nilai bisnis aplikasi CRM. Secara umum, CRM ini ada 3, yaitu operational CRM, analytical CRM, dan kolaboratif CRM. Namun di sini kita akan membahas 5 tipe CRM berdasarkan dari sumber yang sudah kita baca. Masing-masing dari tipe ini akan kita uraikan di slide berikutnya.
Yang pertama ada operasional CRM, di mana dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi penjualan, dan fungsi layanan. Pada fungsi penjualan artinya pemanfaatan teknologi pada proses pemasaran. Kemudian pada fungsi penjualan dibutuhkan untuk mengelola berbagai aktivitas penjualan seperti menjadi prospek, kualifikasi prospek, identifikasi kebutuhan, dan pengembangan spesifikasi. Kemudian pada fungsi pelayanan misalnya seperti sales center dan pengaduan lainnya. Berikut adalah kemampuan operasional dari CRM. Jadi, tabel di bawah ini menjelaskan kemampuan yang dimiliki oleh CRM operasional yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu ada sales atau penjualan, ada marketing atau pemasaran, dan juga ada service atau pelayanan. Yang pertama ada sales. Pada sales ini terdapat account management. Account management ini mengelola akun-akun pelanggan. Jadi, akun-akun pelanggan akan dikelola pada bagian ini. Kemudian ada lead management. Lead management ini artinya mengelola prospek atau calon pelanggan. Kemudian ada order management, yaitu mengelola pesanan dari pelanggan. Jadi ketika ada pesanan dari pelanggan akan dikelola pada bagian ini. Kemudian ada sales planning, yaitu merencanakan strategi penjualan. Kemudian ada field sales, yaitu penjualan di lapangan. Dan yang terakhir ada sales analytics. Jadi pada bagian ini perusahaan akan melakukan analisis terkait dengan data penjualan. Hal ini tujuannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pemasaran atau marketing. Jadi pada marketing ini ada campaign management, yaitu mengelola kampanye pemasaran. Kemudian ada channel promotion management, yaitu mengelola promosi melalui berbagai saluran. Jadi pada bagian ini itu berhubungan dengan promosi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ada event management, yaitu mengelola acara-acara pemasaran. Ada market planning, merencanakan strategi pemasaran. Dan kemudian ada marketing operation, yaitu operasional pemasaran sehari-hari. Dan yang terakhir ada marketing analytics, yaitu menganalisis data pemasaran untuk memahami efektivitas dari strategi pemasaran yang telah dilakukan. Kemudian bagian yang ketiga ada service atau layanan. Pada bagian layanan ini terdapat service delivery, yaitu menyediakan layanan kepada pelanggan. Kemudian ada customer satisfaction management, yaitu mengelola kepuasan pelanggan. Jadi kira-kira bagaimana nih kepuasan pelanggan terhadap perusahaan kita. Berikutnya ada return management, yaitu mengelola pembelian produk. Jadi misalnya jika ada produk yang tidak sesuai diinginkan oleh pelanggan, maka pada bagian ini akan mengatur terkait dengan barang atau produk yang dikembalikan. Kemudian ada service planning, yaitu merencanakan layanan yang akan diberikan kepada pelanggan. Biasanya ini disesuaikan dengan karakteristik dari pelanggan. Kemudian ada sales center, yaitu menyediakan pusat panggilan. Biasanya pada bagian ini perusahaan memanfaatkannya agar pelanggan mudah untuk melakukan komplain, aduan, ataupun sebagainya. Dan yang terakhir ada service analytics, yaitu analisis data layanan untuk meningkatkan kualitas layanan. Tabel ini menggambarkan bagaimana CRM operasional membantu perusahaan mengelola berbagai aspek interaksi dengan pelanggan secara efektif dan efisien. Perlu kita ketahui bahwa di dasar tabel itu terdapat customer data, yang merupakan fondasi bagi semua kemampuan di atas. Data pelanggan ini digunakan untuk menginformasikan dan mengoptimalkan setiap fungsi di bidang penjualan, pemasaran, dan juga layanan. Kemudian yang kedua ada analytical CRM. Jadi pada bagian ini yaitu membantu top management baik marketing, sales, dan personal support untuk menentukan cara yang lebih baik dalam melayani pelanggan. Kemudian sebagai inti dari analytical CRM adalah data warehouse yang menarik data baik dari sistem operasional CRM maupun dari berbagai media kontak pelanggan yang lain seperti sales center, email, ataupun yang lainnya. Kemudian di sini ada data warehouse, artinya gudang data. Ketika perusahaan membutuhkan data, jadi mereka tinggal mengambil aja dari data warehouse ini. Selanjutnya ada tipe penerapan analytical CRM. Untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis yang baru, perusahaan tidak boleh hanya bersandar pada strategi bisnis konvensional. Namun dari database sejarah yang bertahun-tahun yang disimpan dalam data warehouse, bisa didapat informasi yang berharga untuk menunjang bisnis. Bagian ini menggambarkan bagaimana data pelanggan dikumpulkan dari berbagai sumber dan disimpan dalam gudang data pelanggan atau customer data warehouse dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berharga. Yang pertama, data pelanggan dikumpulkan dari berbagai saluran interaksi dan saluran interaksi langsung. Yang kedua, semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data tersebut disimpan dalam gudang data pelanggan yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data terintegrasi yang besar. Yang kedua, semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data tersebut disimpan dalam gudang data pelanggan yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data terintegrasi yang besar. Kemudian ada analisis data.
Yang pertama, OLAP, atau alat analisis yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dari berbagai perspektif. Selanjutnya ada data mining, proses penemuan pola dan hubungan dalam data besar. Selanjutnya ada Other Data Analysis Tools, alat tambahan lain yang digunakan untuk menganalisis data pelanggan. Selanjutnya, di sebelah kiri yaitu Output Analysis, yaitu informasi yang dihasilkan dari analisis data yang meliputi profitable customer, identifikasi pelanggan yang memberikan keuntungan paling besar bagi perusahaan. Yang kedua, market segment, pembagian pasar, menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketiga, customer profile, informasi rinci tentang pelanggan, individu atau kelompok pelanggan. Yang terakhir ada churn rates, angka yang menunjukkan beberapa banyak pelanggan yang berhenti menggunakan produk atau layanan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Bagan ini menunjukkan bagaimana data pelanggan dari berbagai sumber dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis untuk memberikan wawasan yang mendalam bagi perusahaan dalam memahami dan mengolah hubungan dengan pelanggan. Tipe kolaboratif CRM. Kolaboratif CRM adalah sebuah pendekatan CRM di mana berbagai departemen dalam perusahaan seperti sales, technical support, dan marketing berbagai informasi apapun yang mereka kumpulkan dari interaksi dengan pelanggan. Yang terakhir ada tipe nilai bisnis aplikasi CRM. Aplikasi CRM yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan pemasaran yang lebih efektif, menekankan biaya direct marketing, menekankan biaya untuk customer retention, dan customer acquisition, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Thanks for watching.